Sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan nama saya Muhammad Salaidi. Di dalam kasusnya itu disampaikan di sebuah acara bersama kelompok orang yang belakangan ramai memang membuat kegaduhan menolak PSN PIK 2. Polres Kabupaten Tangerang untuk menangkap segera saudara Said Didu. Firdaus, pengacara dukun, plongo sia. Kami santri Banten, kami rakyat Banten, kami bangsa Banten, siap kawal Pak Said Didu. Dan ternyata ada banyak, kalau kita browsing Google, ada banyak ya orang-orang ulama aktivis yang dipenjarakan gara-gara si Monas Alaidit ini. Contohnya Habib Bahar, contoh lagi Bang Ali Barsa, contoh lagi Gus Nur juga, contoh lagi Ustadz Maher At-Twalibi, ya, dan banyak lagi deh. Nah, terus ada lagi nih guys, pengacara dukun yang nyuruh tangkep Bang Edi Mulyadi. Yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang dua framing dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Berantai guys. Ini fakta-fakta perampasan tanah rakyat kembali terjadi ya di era Prabowo ini. Tapi itu adalah warisan ya dari era Jokowi sebelumnya. Memang semenjak Jokowi memimpin 10 tahun terakhir ini memang banyak ya korban-korban masyarakat yang luar biasa. Dari mulai tragedi-tragedi berdarah ya, seperti 700 KPPS atau 800, nggak tahu jumlahnya, terus tragedi Kanjuruhan, terus KM 50 dan sebagainya macamnya lagi, itu memang terjadi di era Jokowi. Entah apa yang merasuk aparat sehingga bisa begitu jahatnya terhadap rakyat. Nah, kali ini guys kita tidak membahas tentang kebobrokan institusi Polri, tapi kita lebih mendalam lagi adalah ini institusi negara ini tidak peduli terhadap kondisi rakyatnya yang semakin hari semakin di ujung tanduk ya. Ya kita tahu kan, biar kalian pahamin ya, Indonesia ini kan nggak kurang loh sebenarnya sumber daya alam, terus keragaman hayati lainnya semuanya, dan nggak sedikit juga negara penjajah yang merampas dan menaklukkan Indonesia nih. Ini biar dapat nih sumber daya alamnya kan. Nah di situ kan ada emas, batu bara, timah, nikel, bauksit atau biji aluminium dan masih banyak di lainnya. Itu pun belum termasuk rempah-rempah yang banyak banget di negeri kita ini guys. Nah, ketika para penjajah ini udah kehabisan akal untuk merampas kekayaan alam negeri nih, mereka sih pastinya menggunakan cara-cara kotor mereka untuk memecah belah kita. Nah itu makanya disebut politik adu domba. Nah bahasa umumnya sih politik pecah belah ya. Nah dalam bahasa lainnya dinamakan dengan divide et impera. Apa sih maksudnya tuh? Nah divide et impera itu terjadinya perpaduan antara strategi politik, ekonomi, dan militer ya, yang mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan melalui pemecahan kelompok besar menjadi kelompok kecil biar mudah ditaklukkan. Itu sih guys maksudnya. Nah mungkin selebihnya kalian bisa Google aja sendiri apa itu politik pecah belah, apa itu politik adu domba, apa itu divide et impera ya. Semua bisa ketahui. Nah, kalau zaman sekarang nih guys, nggak jauh beda sih sama zaman penjajahan dulu nih. Cuma kan tersekat dengan teknologi nih, ada sosmed, ada internet, ada media online atau apalah yang berbuat teknologi ya. Jadi penjajahan mereka pun gunakan teknologi yang ada nih, termasuk adu domba masyarakat melalui opini buzzer, auto buzzer gratisan, orang bodoh, rakyat miskin yang digoreng bansos dan sebagainya. Ya, tapi yang paling miris dalam hal ini perlu digarisbawahi ada buzzer gratisan. Nah, buzzer gratisan itu
perpaduan antara orang bodoh dan rakyat miskin yang nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi auto membela penjajahan yang terselubung ini. Nah, dulu aja nih guys, pas zaman penjajah nih, pahlawan-pahlawan itu sering banget disebut radikal ya. Karena kita tahu kan konotasi radikal itu nggak jelas di era sekarang ini, di era penjajahan yang terus lubung ini. Nah, beberapa pahlawan itu ya seperti Pangeran Diponegoro ya, Cut Nyak-Dien ya, Teuku Umar, Laksamana Malahayati, Teuku Cikditiro, Panglima Polim, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, itu semuanya dijulukin radikal ya sama penjajah. Karena nggak mau tunduk. Nah, mereka tetap pertahankan kemerdekaan. Nah itulah sekelumit memang kenapa rakyat ini semakin hari kok semakin bisa dikendalikan oleh para penjajah itu ya, karena memang mental miskin, mental bodoh itu memang tetap terus dipelihara oleh negara. Nah kira-kira sama nggak nih ya dengan rakyat Banten yang membela tanahnya nih, sama nggak nih dengan warga Rempang yang konon kabarnya hari ini ada berita yang lebih parah lagi, rakyat Rempang itu diserang. Sama nggak nih dia warga Rempang tuh mempertahankan pulaunya, sama nggak dengan warga desa Wadas yang mereka sampai bentrok dengan petugas gitu loh. Nah masih ada yang mau nyebutin mereka radikal, kan jadi blunder gitu loh. Karena netizen paham sekarang nih, karena rakyat tuh ngerti, karena sebagian warga udah cerdas ya, mereka lagi nggak bisa didomba, tapi mau nggak mau para antek-antek penjajah itu harus ditampilkan kembali oleh para penjajah itu sendiri. Nah, lantas gimana nih guys dengan aktivis dan pengacara dan Pak Said Didu yang membela masyarakat Banten yang udah jelas-jelas menjadi korban kezoliman proyek PIK 2 milik si Aguan ini guys. Mereka tuh terus berusaha agar niat nggak berubah guys, untuk menolong rakyat Banten, amar ma'ruf dan nahi mungkar, melawan kezoliman Aguan yang udah jelas-jelas kelewatan rakusnya ini. Nah, dari sini kalian harus paham ya, mereka pun gunakan cara-cara adu domba dengan narasi seolah-olah benci etnis Cina. Aduh. Dari dulu sebelum era ijazah palsu semua aman ya. Nggak ada tuh benci etnis, nggak ada tuh ribut antara suku. Dan bukan hanya warga Banten yang di Muslim yang bela para aktivis nih, pengacara ini ya. Ada juga non-Muslim etnis Tionghoa yang menjadi korban. Nah, namanya sih Pak Charlie Chandra ya. Warga keturunan yang tanahnya dengan sertifikat SHM juga dirampas sama PIK 2, dirampas oleh Aguan ini. Sudah punya tanah selama 35 tahun kok dibilang palsu, terus langsung ditangkap ya. Foto-foto ini sebar oleh oknum polisi, kan gila itu. Sorry Charlie, tanah kamu itu katanya bermasalah. Bermasalah apa ya? Kita sudah 35 tahun gak ada masalah. Katanya mereka hanya mau ganti rugi. Oh, ganti rugi. Saya teringat kejadian dulu waktu tahun 2014, saya memohon kepada paman saya, tolong bantu. Anda sebagai teman baiknya Aguan, tolong bicara pada Aguan. Tapi waktu itu saya ditolak. Alasannya Aguan sudah beli dari orang lain. Sekarang saya berasa ketegangan itu lagi karena saya disuruh berhadapan dengan Ali Hanafi lagi. Dan saya disuruh datang ke kantornya di PIK 2. Maksud saya ini mungkin ada salah paham. Kenapa tanah saya bermasalah? Sebenarnya saya ingin klarifikasi. Ternyata karena saya tidak mau mendengar alasan-alasan atau dalil dari Pak Ali Hanafi, saya sore itu juga langsung diperintahkan kepada penyidik yang hadir di kantor PIK 2. Laporkan Charlie sore ini juga apabila dia tidak mau menerima. Tapi kita paham lah kelakuan Parcok ini kan sudah bikin muak netizen ya, sudah bikin muak rakyat ya. Tapi ini jelas lebih kalem mainnya kalau yang bagian perampasan tanah rakyat di Banten ini lebih kalem mainnya, yaitu adu domba ya, pakai narasi jahat. Nah, beberapa waktu lalu kan ada narasi nih Mu'anas Al-Aidid yang komentarin si Charlie. Nah, si Charlie ini ditangkap suruh nego sama Mu'anas. Itu waktu ketika si Charlie ditangkap, dia paham, dia tahu siapa ini Mu'anas Al-Aidid. Nah, si orang ini nih berpihak sebagai apa sih? Kan kita paham di situ ketika kita browsing bahwa dia pengacaranya Aguan. Ya, jadi netizen paham lah siapa dia gitu loh. Dan ternyata ada banyak, kalau kita browsing Google, ada banyak ya orang-orang ulama aktivis yang dipenjarakan gara-gara si Mu'anas Al-Aidid ini.
Contohnya Habib Bahar, contoh lagi Bang Ali Barsa, contoh lagi Gus Nur juga, contoh lagi Ustadz Maher At-Twalibi, ya, dan banyak lagi deh. Nah, terus ada lagi nih guys, pengacara dukun yang nyuruh tangkep Bang Edi Mulyadi. Ya itu nggak usah dikomentarin, kita tahu lah. Ya, yang ngomong dukun kan santri sendiri kan ada. Yang menyebut nama saya Muhammad Salaidi di dalam kasusnya itu disampaikan di sebuah acara bersama kelompok orang yang belakangan ramai memang membuat kegaduhan menolak PSN PIK 2. Polres Kabupaten Tangerang untuk menangkap segera saudara Said Didu. Firdaus, pengacara dukun, plongo sia. Kami santri Banten, kami rakyat Banten, kami bangsa Banten, siap kawal Pak Said Didu. Kami bersama Pak Said Didu. Asal Anda tahu itu, pengacara dukun, plongo sia. Nah, beberapa waktu lalu ya, aktivis dan pengacara jauh-jauh datang ke sejumlah wilayah di Banten ya, menghadiri undangan Kesultanan Banten, menghadiri musyawarah rakyat Banten ya, mengunjungi Pulau Cangkir, terus berkonsolidasi. Nah, sejatinya kan untuk melihat langsung nih berapa parah sih kondisi kezoliman aguan ini yang nyata-nyata merampas tanah rakyat ya. Ada yang empang dan sawahnya diuruk, ada yang kebunnya langsung dibabat, ada yang dipaksa suruh jual dengan harga murah. Ini kan cara-cara penjajah yang melebihi jahatnya daripada koloni Belanda gitu. Ada juga nih sekarang pemilik akun yang paling parah nih, Pak Said Didu sampai komentarin sendiri karena ini berbahaya banget. Pemilik akun yang namanya Batman Power ya, langsung bernarasi soal Pak Said Didu membela tanahnya sendiri biar mahal. Aduh, parah ini. Nah, jadi Bang Said Didu itu punya tanah di Banten, wajib dibela haknya ya, bukan berarti punya tanah terus nggak punya hak untuk berjuang, terus nggak punya hak untuk bela tanahnya. Yang punya tanah ya punya, bahkan berhak, dia wajib berjuang tuh. Nah, jelas-jelas Pak Said Didu sudah berkomentar dengan video ini nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. 2 hari terakhir 17-16 Desember 2024 itu banyak sekali konten kreator yang datang ke empang saya di Kronjo untuk bikin framing dan mengambil rekaman di empang tersebut. Yang 2 framing yang dilakukan bahwa Said Didu ini berjuang untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan masyarakat terhadap PSN PIK 2. Dan Said Didu hanya ingin agar tanahnya dihargai mahal. Nah, ini saya ketawa membacanya. Pertama, satu, bahwa tanah saya tersebut tidak pernah saya mau jual. Yang kedua, PIK 2 juga tidak pernah menawar ke saya. Yang terjadi adalah bahwa kaki tangan mereka mendatangi penjaga empang saya dan meminta menawar agar menjual empang dan sawah saya sekitar Rp50.000 per meter. Dan saya katakan saya tidak punya niat menjual sama sekali. Tapi isu ini sebenarnya saya sudah dapat sekitar sebulan lalu. Salah satu teman saya yang ketemu pimpinan, salah satu pimpinan tertinggi PIK 2, dan teman saya itu diberitahu bahwa Said Didu itu teriak hanya karena ingin tanahnya dibeli mahal oleh PIK 2. Dan yang kedua, di WA grup mereka itu ada anggotanya yang menyampaikan ke saya bahwa memang itu di-framing oleh mereka bahwa jangan dengarkan Said Didu karena hanya ingin mendapatkan harga tanahnya mahal. Padahal saya tidak pernah ketemu mereka. Dan itulah kira-kira yang dilakukan sehingga mengirim influencer dan konten kreator ke empang saya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa tanah ini tidak pernah saya mau jual. Perjuangan saya adalah tanah ini saya beli 30 tahun lalu. Dan saya bertambak di sana sampai sekarang. Dan saya menikmati betul bertambak di sana. Yang menariknya lagi, lucunya, pimpinan PIK 2 itu lebih tahu luas tanah saya daripada saya. Jadi saya menduga bahwa PIK 2 ini dengan kerjasama dengan kepala desa sudah mengetahui semua siapa pemilik tanah. Saya sampai dia menyatakan tanah Said itu sekian luasnya. Loh, saya sendiri nggak tahu luasnya seperti itu. Nah, yang ini yang
Yang menarik lagi bahwa seakan-akan saya berjuang untuk kepentingan pribadi saya. Saya Muhammad Said Didu, putra perintis kemerdekaan, menyatakan bahwa yang saya perjuangkan adalah menghentikan kezaliman, ketidakadilan, penggusuran rakyat yang Anda lakukan secara sewenang-wenang. Anda bisa bayangkan harga tanah yang Anda tawar itu Rp50.000 per meter, setelah jadi Anda mau jual dengan Rp30 juta per meter. Anda bayangkan Anda menggusur rakyat yang hidup di situ sejak nenek moyangnya, dan Anda dengan harga sangat mahal. Sekali lagi, saya Muhammad Said Didu tidak akan pernah kendor menghadapi melakukan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap kezaliman yang Anda rencanakan lakukan terhadap rakyat Banten. Karena ini adalah masalah prinsip kehidupan mereka ke depan. Anda bisa bayangkan dengan Rp50.000 per meter itu hanya setara dengan hasil panen mereka 1-2 tahun. Betapa biadabnya Anda dan memberikan framing bahwa Said Didu berjuang untuk kepentingan pribadinya. Ingat, Muhammad Said Didu tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Saya akan memperjuangkan kepentingan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada konten kreator, kapan saya undang Anda panen bandeng di empang saya? Kita happy-happy daripada Anda mendapat membuat framing yang membuat dosa Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, nah itulah sekelumit kisah ya. Lagi pula kan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu kewajiban agama ya. Punya tanah atau enggak, saat melihat ada kezaliman aguan, wajib kita berjuang untuk melawan guys. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Nah, karena berdasarkan hadis itulah, jadi tolong posisikan diri kalian, apakah jadi pembela rakyat, pejuang keadilan, ataukah jadi pembela kezuliman dengan cara gratis maupun dibayar. Jangan lupa hati-hati kalau jadi budget gratisan itu nggak dibayar sama sekali, dan udahlah nggak dibayar, dosanya numpuk pula. Baik guys, sekian dari saya dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya Orang Lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.